warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kembali lagi di YouTube channel saya, Fadila Kasari. Seperti judulnya, kali ini kita akan membahas tentang 9 cara membersihkan hati dan pikiran menurut ajaran Islam. Kita spoiler dulu kali ya. Hati dan pikiran kita itu terkadang tidak tentram. Banyak yang kita pikirkan atau terkadang hektik di dalam pikiran kita itu sendiri. Padahal badan kita itu lagi tenang-tenangnya, jiwa kita itu lagi biasa-biasa aja, tapi pikiran kita tuh selalu jalan. Itu biasa terkadang menimbulkan anxiety atau cemas, overthinking atau berpikiran terlalu over, dan lalu kemudian ada overwhelm, dan itu bisa mengakibatkan iman kita menjadi turun. Kita langsung saja ke cara untuk membersihkannya. Yang pertama ada berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah sahabat, salah satu cara untuk mengingat Allah yakni dengan berzikir. Jadi jangan lupa untuk selalu berzikir ketika hati dan pikiranmu itu terusik oleh hal-hal yang negatif. Sahabat, kali ini saya ingin men-share zikir yang setiap hari saya amalkan, yaitu zikir Imam Ghazali. Yaitu dimulai dari hari Jumat dengan membaca Ya Allah sebanyak 1000 kali, lalu hari Sabtu dengan membaca La ilaha illallah sebanyak 1000 kali juga, dan kemudian hari Ahad dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali juga, lalu kemudian hari Senin dengan membaca La haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 1000 kali juga. Lalu kemudian ada hari Selasa dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim sebanyak 1000 kali juga. Lalu hari Rabu ada Astagfirullahalazim 1000 kali juga. Lalu kemudian ada Subhanallahilazim sebanyak 1000 kali juga. Jadi sahabat, itu tadi bacaan zikir yang saya amalkan setiap hari. Itu menurut preferensi saya ya, pribadi. Kalau misalnya menurut kalian itu terlalu banyak atau terlalu panjang, itu bisa kalian ganti dengan zikir istighfar yang lebih pendek, seperti hanya astagfirullahaladzim setiap hari, ataupun misalnya kalimat istighfar lain seperti kalimat tasbih maupun kalimat tahmid. Yang kedua ada membaca Al-Quran. Di sini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat setiap hari. Kalau lebih itu lebih baik lagi. Sebab di era digital yang serba gadget itu melakukan amalan membaca Al-Quran cukup jarang dilakukan oleh sebagian besar orang ya. Mengapa penting membaca Al-Quran? Sebab membaca Al-Quran dapat membersihkan pikiran dan hati kita. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 23 yang berbunyi, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa, atau mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Sahabat, di sini saya ingin men-share surah-surah yang setiap hari saya amalkan selepas sholat fardu. Yang pertama ada surat Al-Waqiah yang saya baca setiap habis sholat subuh. Keutamaan surat Al-Waqiah ini sahabat, salah satunya yaitu dapat mendatangkan rezeki dan memberi ketenangan di setiap harinya. Nanti saya akan buat video khusus untuk keutamaan membaca surat Al-Waqiah. Lalu kemudian ada surat Ar-Rahman yang saya baca selepas sholat zuhur. Salah satu keutamannya yaitu diridhoi oleh Allah atas segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lanjut, kemudian ada surat Yasin yang saya baca selepas sholat maghrib. Salah satu keutamaannya yaitu diampuni dosa kita. Lanjut, ada surat Al-Mulk yang saya baca selepas sholat isya atau sebelum tidur. Keutamaannya salah satunya yaitu mencegah siksaan kubur. Keutamaannya lebih lengkap ada di link di bawah. Selanjutnya poin ketiga yaitu sholat dengan khusyuk.
Sahabat, dalam surat Az-Zumar ayat 23 menerangkan bahwa untuk membersihkan hati dan pikiran, umat muslim bisa melakukannya dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan sholat secara khusyuk dan secara tepat waktu. Lanjut, yang keempat yaitu bersilaturahmi. Sahabat, terdapat hadis yang mengatakan bahwa barang siapa menjamin untukku satu perkara, hendaklah dia bersilaturahmi atau menjalinkan hubungan baik. Niscaya keluarganya akan mencintainya, diperluas baginya rezeki, ditambah umurnya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Ar-Rabil. Sahabat, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, maka bersilaturahmi meringankan suatu perkara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperluas rezeki, menambah umur, bahkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang yang suka bersilaturahmi ke dalam surga. Yang kelima ada berwudu. Terdapat hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang berwudu lalu ia selesai dari wudunya kemudian mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika, Allah akan menutup di atasnya atau bacaan itu dengan penutup, kemudian ia diangkat hingga ke bawah arsy dan tidak dibuka hingga hari kiamat. Hadis riwayat Nasai dalam Amal Yaul Wala halaman 147, Hakim 1/752. Jadi sahabat, itu tadi 5 poin cara untuk membersihkan hati dan pikiran. Poin selanjutnya nanti kita lanjut di video selanjutnya ya. Tetap patuhi kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena varian COVID yang baru itu bermunculan lagi ya. Sahabat, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.